Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kita kali ini akan menyampaikan salah satu strategi jitu pengendalian ulat api maupun ulat kantong atau yang disebut dengan UPDKS. Karena pengendalian ulat api maupun ulat kantong ini dapat dikatakan gampang-gampang susah. Karena dalam kenyataannya kita susah mengendalikan hama ini dan tidak habis, artinya selalu muncul di perkebunan kelapa sawit. Bahkan disebut sebagai hama tradisional yang tentunya jelas akan menurunkan produktivitas kelapa sawit kita bisa sampai mencapai 20%. Karena apa? Karena yang diserang adalah dapurnya kelapa sawit, yaitu tempat membentuk asimilat dari kelapa sawit, daun, dari proses fotosintesis yang dilaksanakan. Jadi kenapa tidak berhasil? Biasanya pengendalian itu tidak berdasarkan waktu yang tepat untuk melakukan aplikasi, khususnya untuk insektisida. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami menyampaikan waktu yang tepat pengendalian ulat api maupun ulat kantong atau yang disebut dengan UPDKS, ulat pemakan daun kelapa sawit, yaitu berdasarkan biologinya. Jadi pengendalian yang tepat, khususnya pengendalian kimiawi, itu dilakukan pada fase-fase tertentu yang tepat. Ini baik fase sensitif dari larvanya maupun yang lain. Kalau ulat kantong malah tertutup ulat kantongnya begitu. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan contoh untuk yang ulat api Setotosia asigna. Jadi kita mulai pertama berdasarkan kemunculan dari ngengat, atau orang awam menyebut kupu-kupu. Jadi kalau kita di kebun kita pelihara pupanya, itu kemudian di dalam toples itu kalau sudah keluar ngengat kupu-kupu, di alam di lapangan juga akan keluar ngengatnya. Artinya ini monitoring juga. Kalau sudah keluar ngengatnya, kita tahu bahwa dalam waktu jangka 6 hari itu ada proses peneluran. Jadi ada 6 hari setelahnya itu berarti ada proses bertelur. Jadi ada telurnya. Artinya setelah 6 hari itu ada fase larva atau ulat. Jadi ulat muda. Jadi ulat muda ini sensitif untuk pengendalian dari ulat api. Jadi ini plusnya adalah 6 hari. Jadi 6 hari inilah start awal dari kita itu adalah ulat muda. Jadi di dalam ulat muda ini sudah kita lakukan start atau fase larvanya dimulai. Kita bagi menjadi fase larva ini menjadi 3, yaitu larva muda atau ulat muda, larva atau ulat dewasa, dan larva tua atau ulat tua. Ini kan beda sensitivitasnya. Jadi pengendalian itu ada di secara menggunakan insektisida di ulat dewasa. Jadi kalau di ulat muda tidak tepat, di ulat tua juga tidak tepat. Nah, inilah waktu yang tepat tadi. Makanya bisa diprediksi pada waktu ulat muda ini digunakan kita untuk masa persiapan bahan dan alat. Nah, bahan dan alat apa yang dipersiapkan, yaitu bahan insektisidanya, kemudian alat insektisidanya. Jadi persiapan ini ada masa atau waktu kira-kira 10 hari. Nah, 10 hari. Nah, makanya ini dari 1 sampai 10. Bahkan kalau untuk melakukan pengendalian
yang pertama kali itu ada waktu 2 minggu atau hari ke-14, nah, ditambah 14 ini tadi. Nah, dari fase ulat tadi ditambah, ini kan hari pertama ya, itu ditambah 14, berarti 2 minggu. Ini adalah pengendalian pertama yang tepat. Kemudian 3 hari berikutnya itu kita evaluasi ulang, kita sensus berapa mortalitasnya, berapa yang mati, dilihat. Nah, jika masih ada banyak yang belum mati atau terjadi overlapping stadia, biasanya itu dilakukan pengendalian kedua, yaitu ditambah lagi 8 hari. Nah, ini ditambah dari yang hari yang evaluasi tadi ditambah 8 hari atau hari ke-25 ditambah 25 dari fase ulat yang pertama tadi. Nah, ini dilakukan pengendalian yang kedua supaya lebih habis atau efisien tadi. Kemudian kita kasih waktu lagi 5 hari berikutnya, evaluasi yang kedua, sensus ulang. Bagaimana mortalitasnya bisa dilihat. Ini masih dalam jangkauan ulat dewasa atau larva dewasa. Nah, ini kan kita kasih waktu sampai 40 hari. Karena setelah 40 hari sudah masuk fase larva atau ulat tua. Nah, ini sudah, kalau pengendalian kimiawi sudah tidak efektif lagi. Nah, oleh karena itu untuk periode berikutnya ini bisa waktu aplikasi dari pengendalian hayati Cordyceps militaris. Nah, ini diaplikasikan di fase ini atau hari ke-40 sampai 50, waktunya kira-kira 10 hari. Kemudian setelah 50 hari fase larva ini berhenti menjadi pupa. Nah, menjadi pupa ini harus kita koleksi pupa tadi untuk mengetahui fase berikutnya, kapan dia ngengat lagi, dan ini berulang lagi, muncul lagi, sehingga bisa dihitung lagi kapan melakukan pengendalian yang pertama, kapan melakukan persiapan. Jadilah ini kalender yang bisa dilihat untuk kapan kita melakukan persiapan alat, pengendalian pertama, evaluasi, pengendalian kedua, evaluasi lagi, dan pengendalian yang lain. Kemudian ini tadi yang kami jelaskan contoh untuk Setotosia asigna, tapi untuk yang Setoraniten, Darnatrima, Metisaplana, Petroma pendula, Mahasina corbeti, dan Lania tertia itu mempunyai siklus yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus diperhatikan tadi siklusnya, supaya pengendalian tepat. Karena fase larvanya juga umurnya berbeda-beda. Demikian pemirsa, mudah-mudahan itu bisa membantu kita mengendalikan dengan efektif UPDKS, baik ulat api maupun ulat kantong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.